Hai hai hai, jumpa lagi bersama saya di Parapedia. Kali ini kita akan membahas Imli di episode yang ke-56. Namun sebelum itu kita akan flashback dulu sebentar di episode yang ke-55. Imli difitnah sebagai perempuan murahan dan singkat cerita Imli telah berhasil diusir dari asrama. Dan akhirnya Imli sekarang tidur di kantor untuk melanjutkan hidupnya. Nah, itu di episode sebelumnya. Kemudian kita langsung saja akan menuju ke episode yang kali ini akan kita bahas, yaitu episode ke-56. Saat jam kerja, teman-teman Imli mengajak Imli untuk keluar nonton bioskop. Namun Imli ingat bagaimana susah payahnya dia bisa masuk ke kantor pada malam hari. Akhirnya Imli pun mencari alasan untuk menolaknya. Kemudian Aditya yang mendengar itu mengatakan kepada Imli bahwa Aditya yang akan mengantarnya pulang ke asrama. Lagi-lagi Imli harus mencari alasan agar dirinya yang tidur di kantor tidak ketahuan oleh Aditya. Di rumah, Malini berkata kepada ibunya bahwa Imli tidur di kantor. Ibunya menyarankan kepada Malini bahwa dengan Imli tidur di kantor, dia tidak akan merasakan penderitaan. Kau bahkan harus bisa membuatnya kehilangan pekerjaan. Wah, memang dasarnya jahat nih dua orang guys. Benar saja, Malini langsung meluncurkan aksi jahat selanjutnya. Dia langsung menelpon kepada Aryan dan mengatakan bahwa kantornya sedang kebakaran. Wah, Aryan juga dibohongi guys. Aryan pun yang panik langsung meluncur ke kantor. Namun setibanya di kantor, dia tidak melihat apa-apa. Namun di dalam, Malini yang kedinginan terpaksa harus menghidupkan lilin agar dia merasa lebih hangat. Dan lilin itulah yang menyebabkan adanya cahaya terlihat dari luar. Aryan mengira itulah kebakaran yang dimaksud. Aryan pun masuk ke dalam kantor. Dan kemudian dia bertemu bahwa di sana ada Imli yang sedang tertidur. Dia pun tak tega untuk membangunkan Imli karena Imli sedang tertidur dengan pulas. Namun tiba-tiba Imli bangun dan dia berteriak karena kaget di depannya ada Aryan. Aryan pun langsung bertanya kepada Imli, "Kenapa kau tidur di kantor?" Imli pun menjawab, dia tidur di kantor hanya untuk menghemat waktunya karena pekerjaannya sangat banyak. Dia tidak mau waktunya terbuang hanya untuk perjalanan dari rumah ke kantornya. Aryan pun tidak percaya dengan alasan tersebut. Kemudian Aryan berkata kepada Imli, kalau dia masih berbohong, maka resiko ditanggung oleh penumpang. Akhirnya Imli pun berkata dengan sejujurnya bahwa dia telah diusir dari asrama dan dia terpaksa harus tidur di kantor. Kemudian Aryan pun menjawab bahwa bagaimana dia harus tidur di kantor sedangkan dia mempunyai keluarga ataupun orang yang sangat mencintainya. Imli pun terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Dan dia hanya bisa mengingat bahwa hubungannya dengan Aditya telah hancur karena pertengkaran yang hebat itu. Aryan pun akhirnya mengusir Imli dan mengatakan, keluar kau, jangan tidur di kantor. Imli pun akhirnya beranjak untuk keluar dari kantor. Dia pun memilih taman untuk menjadi tempat tidur selanjutnya. Namun saat dia mulai tidur di taman, tiba-tiba ada mobil yang datang. Dan kemudian 3 orang pria keluar dari mobil tersebut dan berniat mengganggu Imli. Imli pun terbangun dan berkata kepada 3 pria itu, jangan macam-macam kau kepadaku atau akan kupatahkan tanganmu. 3 pria tersebut tetap tidak menghiraukan perkataan Imli dan kemudian menarik selendang Imli. Namun di saat yang tepat, Aryan datang seperti seorang Superman. Pahlawan nih bos. Ia menghentikan gangguan dari ketiga pria tersebut. Kemudian ketiga pria tersebut berkata kepada Aryan, jangan sok berani kau kepada kami, kau belum tahu siapa kami. Aryan pun kemudian mengeluarkan HP-nya dan memotret salah satu dari mereka. Dan kemudian menyebutkan secara rinci informasi tentang dirinya melalui aplikasi yang berada di ponselnya. Sontak ketiga pria itu pun ketakutan dan langsung masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan mereka berdua. Karena tak tega, Aryan pun akhirnya menawarkan Imli untuk tidur di rumahnya saja. Aryan berkata, kau sebaiknya tidur di rumahku saja sampai kau mendapatkan tempat tinggal yang layak. Imli pun sempat menolaknya, namun kemudian setelah terjadi beberapa percakapan yang cukup lama, akhirnya Imli menyetujuinya. Dan kemudian tiba-tiba
Jeng jeng jeng, si Saiton datang lagi. Malini tiba-tiba melewati jalan tersebut dan melihat kejadian tersebut. Kemudian Malini langsung menghentikan mobilnya secara tiba-tiba. Dia turun dari mobil dan melihat di sampingnya ada anjing. Dia menggendong anjing tersebut dan pura-pura berselfie dengan anjing tersebut. Padahal niatnya adalah ingin memotret kemesraan yang terjadi antara Imli dan Aryan. Wah wah wah, memang licik banget wanita yang satu ini guys. Skin berpindah keesokan harinya. Di rumah Tripati mereka sedang melakukan sarapan bersama. Kemudian Malini berkata kepada semua anggota keluarga, "Aku telah menemukan anjing yang sangat lucu tadi malam dan aku ingin mengadopsinya," sambil menunjukkan foto di sebuah ponselnya. Awalnya semua orang tak ada yang menghiraukannya. Lagi-lagi Malini mengatakan kepada semua orang, "Aku ingin mengadopsi anjing yang lucu ini." Kemudian Aditya yang penasaran melihat foto anjing tersebut. Dan tiba-tiba Aditya mengezoom foto tersebut. Aditya lalu berkata kepada Malini, "Siapakah ini? Apakah ini Imli dan Aryan?" Malini pun pura-pura kaget dan mengatakan, Coba lihat. Loh. Kok ada Imli dengan Aryan malam-malam begini? Semua anggota keluarga pun berusaha membela Imli. Mungkin dia ada pekerjaan penting dan dengan alasan pembelaan yang lainnya. Namun lagi-lagi Malini dengan senjatanya terus memprovokasi seluruh anggota keluarga dan mengatakan yang tidak-tidak terkait Imli. Aditya pun yang terpancing akhirnya termakan cemburu. Dia berdiri dan meninggalkan meja makan. Sedangkan di rumah Ratore, Narmada sedang melakukan pesta gadis untuk mencari menantu idealnya. Dan tiba-tiba di tengah pesta, Imli dan Aryan datang. Mereka pun menyadari bahwa dari wajah Imli dia sepertinya tidak sedang baik-baik saja. Aryan pun langsung menjelaskan kepada mereka untuk tidak buru-buru menyalahkan Aryan. Dan Aryan mengatakan bahwa Imli akan tidur di rumah ini untuk sementara. Narmada dan Arpita pun bahagia mendengarnya. Kemudian Arpita mengajak Imli untuk bergabung ke dalam pesta. Arpita memperkenalkan Imli kepada teman-temannya. Dan kemudian Arpita mengambilkan makanan untuk Imli. Makanan itu adalah mie goreng. Imli pun kebingungan karena makan mie goreng harus pakai sumpit. Padahal Imli tidak bisa menggunakan sumpit. Aryan pun datang dan kemudian mengajari Imli menggunakan sumpit dengan baik dan benar. Imli mengambil HP-nya dan berniat untuk menghubungi Aditya karena Imli ingin mengabari bahwa dia telah memiliki tempat tinggal untuk sementara. Namun belum selesai dia mengetik SMS, tiba-tiba Aditya menelponnya terlebih dahulu. Imli pun mengangkat teleponnya. Imli berkata kepada Aditya bahwa dirinya sudah tidak tinggal di asrama lagi. Aditya pun menjawab, "Untuk apa kau menjelaskan, sedangkan aku tahu dari orang lain, bukan dari dirimu." Dan lagi-lagi, kalau kedua orang ini sudah bicara gak enak rasanya kalau gak bertengkar. Mereka pun bertengkar hebat di telepon dan Aditya pun menangis. Setelah telepon ditutup, Aditya pun tercengang dan berkata sendiri, "Aku harus menjemput Imli. Kali ini dia harus mendengarkanku." Malini pun yang ada di sampingnya berkata dalam hati, "Aku telah susah payah mengeluarkan Imli dari rumah ini. Jangan sampai dia kembali ke rumah ini." Di rumah Ratore, Imli terkejut bahwa kamarnya yang disiapkan untuknya sangatlah besar dan indah. Imli pun langsung bergegas mandi. Dan setelah beberapa saat setelah dia mandi, Aditya menerobos masuk ke dalam kamarnya melalui jendela. Dan kemudian Imli yang terkaget, dia pun berteriak. Aditya pun menutup mulutnya. Kemudian Imli mempertanyakan apa yang dimaksudkan Aditya sehingga dia berani untuk masuk ke dalam kamar ini. Aditya pun menjawab bahwa dia ingin menjemputnya pulang. Dan lagi-lagi mereka berdebat dan harus bertengkar hebat. Skin pindah kepada Aryan. Aryan yang diam seorang diri, dia mengingat kejadian bagaimana Arvin meninggal dunia gara-gara kejadian yang disebabkan oleh Aditya. Ya, di masa lalu, Aditya mewawancarai Arvin. Dia yang mewawancarai dengan sangat ngotot, membuat massa terprovokasi, dan akhirnya massa membakar mobil Arvin. Arvin pun yang terjebak di dalam mobil akhirnya meninggal dunia. Hal itulah yang membuat Aryan memiliki dendam pribadi kepada Aditya dan ingin membalaskan dendamnya.
Namun tiba-tiba polisi masuk ke dalam rumah Ratore. Dia mengatakan kepada Aryan bahwa ada seseorang yang masuk menerobos ke dalam rumahmu. Kami ingin memeriksanya. Aryan pun mempersilahkan dan mencari siapa yang sedang menerobos masuk ke dalam rumahnya. Imli pun segera berkata kepada Aditya bahwa dirinya harus segera pergi meninggalkan Imli. Jika tidak, Imli akan kembali ke kampung halamannya dan mengancam tidak akan pernah kembali dan bertemu dengan Aditya lagi. Bahkan Aditya tidak akan bisa menemuinya lagi. Aditya pun merasa hatinya hancur berkeping-keping setelah mendengarkan kalimat tersebut. Akhirnya dia memilih untuk mengalah dan meninggalkan Imli dengan meninggalkan ruangan tersebut. Saat polisi masuk ke dalam kamar Imli, Aditya sudah berhasil keluar melalui jendela dan polisi tidak menemukan apapun di kamar Imli. Namun sebenarnya Aryan telah melihat bahwa Aditya lah yang masuk ke dalam kamar Imli. Namun Aryan menolak untuk memberitahu kepada polisi dengan harapan agar dia tidak dihukum dengan mudah dan ingin memberikan hukuman yang sangat berat kepada Aditya. Videonya terlalu panjang. Akan kami upload cerita selanjutnya nanti siang jam 12. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa berkunjung lagi nanti siang untuk melihat kelanjutannya. Oke, link akan tersedia di kolom komentar. Terima kasih.